Halo teman-teman, kembali lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Oke, baik. Kali ini kita akan berpodcast, tapi rulesnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kali ini ada games tebak-tebakan, kemudian pertanyaannya bukan dari saya, tapi diambil dari kotak coklatos ya. Karena ini berhubungan dengan Valentine, coklatnya doang yang ini apa? Kotaknya aja yang coklat. Kebalik. Sorry. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengawali podcast ini saya akan sedikit memberikan penjelasan berkaitan dengan sejarah Valentine ya. Sebetulnya teman-teman, Valentine itu ya dari dulu dikenal sebagai hari kasih sayang karena orang-orang merayakannya dengan hal-hal yang romantis dan penuh cinta. Umumnya orang-orang merayakan Valentine dengan memberikan hadiah seperti bunga, coklat, atau yang sekarang itu mungkin lebih dari itu lagi ya, nggak tahu, mungkin ada yang lebih dari coklat ataupun hadiah-hadiahnya bervariasi lah seperti itu ya, ataupun mungkin kalau yang ada pasangan ya mengajak pasangannya untuk dinner gitu. Kalau yang belum kasih hati boleh Pak? Nggak tahu dah. Nggak tahu. Siap. Ya. Kemudian perayaan Valentine ini dirayakan setiap tanggal 14 Februari teman-teman. Nah, tahu nggak sejarahnya kayak gimana? Boleh dong diceritain ya. Oke. Saya mau menjelaskan sedikit cerita mengenai Valentine. Valentine ini bermula dari kematian seorang imam dan uskup di Terni, Italia, bernama Santo Valentine atau yang dikenal sebagai Valentinus pada abad 2269 Masehi ya. Pada saat itu Santo Valentine dikenal sebagai pendeta yang sangat taat beragama dan selalu senang membantu orang lain. Bahkan ia juga kerap membantu orang-orang Kristen melarikan diri dari penjara Romawi yang terkenal sangat kejam pada zaman itu. Seperti itu. Sebagai seorang pendeta, Santo Valentine mengabdikan dirinya kepada Kaisar Claudius II yang saat itu memerintah Romawi atau Roma ya. Akan tetapi suatu ketika Kaisar Claudius mengeluarkan sebuah keputusan bahwa para laki-laki yang masih belum memiliki pasangan tidak diperbolehkan untuk menikah dan harus menjadi bala tentara atau menjadi pasukan bala tentara pada waktu itu. Santo Valentine pun sangat menentang keputusan tersebut sebab ia merasa bahwa keputusan itu sangat tidak adil bagi pihak laki-laki. Santo Valentine kemudian memberanikan diri melawan keputusan yang dicetus oleh Kaisar Claudius dengan menikahkan pasangan-pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Namun sayangnya tindakan yang dilakukan Santo Valentine ini diketahui oleh para atau pihak-pihak yang berhubungan atau yang dekat dengan kekaisaran sehingga ia pun dijatuhi hukuman mati ya. Dia dihukum pada tanggal 14 Februari. Nah, mungkin ada hubungannya dengan konteks yang kita podcast hari ini karena kita akan merayakan Valentine dan Februari itu biasa dikenal sebagai bulan penuh kasih sayang dan cinta seperti itu. Kenapa Valentine ini berhubungan dengan Santo Valentinus? Karena dia menolak perintah Kaisar untuk bisa menikahkan orang yang sedang berjatuh cinta seperti itu, sehingga hari itu dikenal sebagai hari Valentine, hari kasih sayang, di mana Valentine ini bisa dikenang karena perjuangannya melawan atau memberontak peraturan Kaisar pada waktu itu seperti itu, hingga momen ini pun orang-orang mengenang sebagai momen
yang penuh sejarah dan menyematkan satu Valentine ini dan memberikan tanggal 14 itu sebagai hari kasih sayang. Ya, begitulah sekilas mengenai cerita tentang mengapa Valentine itu diadakan ya, dari hubungan orang-orang yang dilarang tadi itu, ya seperti itu. Ya, ketika ada kebebasan orang-orang merayakannya seperti itu. Tapi awalnya dari sana ya, bukan dari Indonesia seperti itu. Lalu untuk mengawali podcast ini kita ada tebak-tebakan ini guys, kebetulan dengan tema Valentine. Oh my god! Wow! Ya, tebak-tebakan ini yang pertama teman-teman, siapa yang bisa jawab ya silakan langsung jawab aja. Dapat apa, Pak? Dapat hadiah nggak? Nanti dapat hadiah coklat ya dong, Beneran gak nih? karena berhubungan dengan Valentine. Itu bukan coklat kan? Coklatnya beng-beng. Kalau Superman kalau mahal ya. Superman itu ya bisa 24 ribuan. Enggak juga ya, ada yang 11 ribuan dari Indonesia. Pertama, aku selalu datang tapi tak pernah tiba. Aku selalu ada tapi tak bisa dilihat. Aku adalah Cinta. Bukan. Aku lupa. apa? Coba Pak ulang lagi Pak, sekali lagi. Ulang lagi ya. Aku selalu datang tapi tak pernah tiba. Aku selalu ada tapi tak bisa dilihat. Aku adalah Kasih sayang. Dia cinta. cinta. Oke, dimenangkan oleh Nadia. Aku adalah cinta. Cintanya tak terlihat, teman-teman. Ya. Cinta. Yang kedua, aku adalah hari yang paling romantis di tahun ini. Aku dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Aku adalah Hari Hari Valentine. Yeay. Nih kan kita jawabnya bareng-bareng, berarti semuanya Dapat, bareng dapat nanti cinta. dapat. Oke. Kalau bareng-bareng dapat ya. Satu pertanyaan satu. Jadi bareng-bareng. Berarti 5 pertanyaan 5 tuh Pak. Enggak dong. Yang ketiga, aku adalah simbol cinta dan kasih sayang. Aku berwarna merah dan berbentuk seperti jantung pisang. Aku adalah Hati. Jadi bisa. Pinter-pinter kita Pak. Karena Berarti, banyak ini berarti tadi. nanti kita dapat juga satu-satu Tapi nih. kayaknya tebak-tebakannya terlalu mudah deh untuk dimengerti. Totalnya sih sekarang udah ada 9 ya beng-bengnya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Aku adalah makanan yang paling romantis dari Valentine. Aku adalah Coklat. Yeay, tangan dong. Oke, berarti nanti teman-teman akan mendapatkan coklat tos. Tadi katanya Oh, beng-beng. beng-beng ya? Beng-beng Beng-beng dong. berarti dua-dua beng-beng deh ya. Yes. Dua, Ini bukti ya, teman-teman. 8 kali 2, 16.000 ya. Ya bisa lah Pak. Ya nggak apa-apa ya. Buktinya ada nih guys. Jadi kita di makan belum ada ini beng-beng di sana ya. Tapi besok kan belum dibeli ya di kantin kita. Oke, sekarang kita lanjut podcast kita. Pertanyaannya bisa diambil dari sini. Dimulai dari siapa dulu? Silakan diambil. Boleh ambil Bapak. Hobi Pak dulu, Iya. nggak apa-apa. Nah, kita ambil apa lagi lah. Udah bagus. Ya udah Tadi. DPP. Oke, dibaca yang keras ya suaranya. Apa nih? Panjang banget soalnya. Apa pendapat Anda tentang tekanan sosial untuk merayakan Valentine? Apakah semua orang harus merasa wajib merayakan? Sebenarnya sih menurut saya semua orang itu wajib merasakan karena Valentine ini kan hari kasih sayang. Jadi semua orang itu wajib merasakan kasih sayang. Jadi menurut saya itu orang-orang yang kurang kasih sayang mungkin bisa dicari dari orang-orang terdekatnya kayak orang tua, teman, sahabat, atau mungkin kalau punya pacar bisa sama pacarnya. Kalau Pepe udah punya pacar belum? Belum jomblo nih Pak, kebetulan. Oh, jomblo, Iya, seriusan jomblo. nih. Serius saya jomblo. Berarti nanti di hari kasih sayang ini mau sayang siapa? Kan nggak usah pacar juga bisa Pak. Jadi Oh, gitu. teman, orang tua, mama, papa, Siapa tahu atau bisa juga saudara. guru, ya kan? Ya guru, bapak nanti saya kasih coklat kok Pak kalau mau. Kalau Serius mau. banget jawabannya ya. Yoi. Kalau Frans, pendapatmu tentang pertanyaan tadi? Baca dulu ya. Ya. Ya, kalau pendapat saya sih semua orang yang sama kayak kita itu
nggak wajib, tapi setidaknya kita harus merasakan gitu. Kasih sayang dari siapapun itu, entah dari teman atau dari sahabat atau mungkin dari orang tua langsung, atau mungkin pacarnya. Kalau belum punya pacar mungkin apa rasanya gitu. Oke, baik. Klarifikasi Pras. Lu udah punya pacar belum? Belum. Seriusan? Bagaimana hubungannya dengan yang Seseorang gitu ya Pak. seseorang? Saya nggak tahu apa. Oh gitu, bener aja. Ya kan tadi kan saya udah bilang kalau yang bukan dari pacar mungkin dari atasannya bisa. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ambil lagi Nadia. Iya. Dibaca ya pertanyaannya, dijawab kalau bisa. Aduh, Apa ya, saya juga penasaran dengan pertanyaannya. aduh, apa nih? Pendek ya pertanyaannya kalau yang ini. Pendek. Bagaimana hari Valentine dirayakan bagimu? Apakah ada tradisi unik yang menarik? Ya, tolong diceritakan ya. Bagaimana hari Valentine ini? Bagaimana hari Valentine dirayakan bagimu? Kalau aku sendiri berkaitan Valentine ya kayak orang-orang pada umumnya, kayak memberikan coklat ataupun ucapan-ucapan manis untuk seseorang ya. Kepacar. Nggak ada dong, nggak ada. Ke siapa coba? Ke siapa? Ya bisa aja ke teman, mungkin teman dekat ya. Hampir kebanyakan sih ngasihnya ke cewek ya, kan itu nggak memandang gender atau kayak gimana pun. Jadi ya udah pasti Cowok pernah. nggak pernah. Ya, Harus dong kali ini ya, coba. Tahun ini harus Biar dicoba. apa? Adrenalinnya. Iya. Harus ada perubahan. Aduh, ya, kayaknya cukup kasih sayang itu cowok juga butuh kasih sayang, bukan cewek doang. Jadi Iya. mungkin bisa dikasih coklat. Jadi kalau misalnya cowok moodnya lagi bete gitu ya, lagi laki-laki bad banget mood, ini. ya kan? Emang cowok. Siapa tahu cewek dari temen ya itu bisa kasih coklat dan menaikkan moodnya. Tuh, Iya. coba nanti kasih ke orang teman-teman kita. Tapi sebetulnya kasih coklat itu nggak mesti dari cowok ke cewek, tapi bisa juga dari cewek ke cewek ke atau ke cowok, ya dan semuanya. Tapi kan yang kita lihat selama ini kebanyakan yang ngasih coklat itu dari cowok ke cewek. Ada gengsi Ya. sih Pak. Ternyata cowok tuh ya walaupun gitu ya ada lebay-lebaynya juga. Butuh coklat Pak kita Butuh coklat, sebenarnya. bener, ya. Mengharapkan sesuatu ya guys. Kalau Catherine gimana? Kamu merayakan Valentine-mu? Kalau aku merayakan Valentine aku ya bisa dengan ngasih coklat sih. Biasanya kebanyakan. Kamu kasih surat Enggak. Ke siapa nih suratnya? ke teman. Surat apa tuh? Yang ngucapin suratnya ngucapin Happy Valentine aja sih. Oh, Begitu. Itu kan jadi blank karena orang itu. Jadi kasih surat ke teman atau coklat ke teman-teman ya. Oke, itu juga hal biasa sih. Tapi kalau Frans, bagaimana merayakan ulang tahunnya? Ulang tahun. Salah. Kalau dari aku sendiri sih Valentine jujur aja nih pertama kali ngerayain sih. Ini kan. Iya, soalnya tuh dari SMP dari apa namanya organisasinya itu nggak ada pernah ngerayain sama sekali kan. Jadi aku sendiri tuh ngerayainnya paling di rumah. Kayak di rumah biasanya kayak mama itu ngasih sesuatu atau apa gitu. Kayak kita anak-anaknya dikasih coklat atau mungkin yang paling berharga ya kasih sayang sendiri itu langsung kan. Itu kan yang setiap hari dikasih, tapi ya itu walaupun tahun ini nih first time aku bakal ngerayain Valentine. Kalau tahun ini kan first time tuh, bareng siapa coba? Bareng teman-temannya Pak mungkin. Ya kalau dengan teman-teman kan mungkin pernah terjadi. Enggak. Maksudnya bareng siapa spesialnya? Ada nggak? Ya Jujur dong, ya kan? Di depan kamera nih. benar jujur nih. Enggak sih, kayaknya ya lihat nanti Pak. Oh, lihat nanti. Itu kan Seadanya ya, seadanya. surprise. Ya, kita tuh seadanya. Oke, baik. Kalau Pepe gimana merayakan ulang tahun? Valentine. Valentine lagi Pak, jangan ulang tahun. Grogi nih gara-gara pengen dikasih coklat kayaknya. Bapak dikasih coklat sama siapa Pak? Juga ya. Saya kira ada yang tutup pintu, jadi agak terganggu ininya. Nggak tahu siapa yang tutup ya. Bapak dikasih coklat sama siapa? Jelas dong ada istri sekarang. Sombong ya. Sekarang nih Pak. Jangan sombong. Sekarang udah bisa diumbar ya guys sama istri. Dong, udah nikah dong. Ya, silakan. Kalau saya sih dulu pas SMP sama SD pernah merayakan Valentine bersama teman-teman di sekolah. Ya sama aja sih mungkin menurut saya.
karena Valentine kan cuman kayak tuker-tukeran Coklat. coklat, bunga atau apapun itu sebagai tanda kasih sayang. Tapi kalau misalnya menurut saya bedanya itu dari orang tua, karena walaupun kita dapat kasih sayang setiap hari, mungkin pas di hari Valentine itu vibes-nya beda sama kasih sayangnya daripada hari-hari lainnya. Karena emang hari itu ditandain dengan hari kasih sayang, jadi vibes-nya aja beda menurut saya, Pak. Oke, gitu ya. Kalau tahun ini gimana? Apanya tuh? Ada yang spesial ya? Nggak ada spesial. Oke, baik. Kalau saya merayakan Valentine itu ya quality time aja sih sekarang ya. Sekarang Di mana tuh? ya sekarang itu ya bisa di mana aja karena udah bebas. Karena udah bebas. Mau di kafe kah di mana itu terserah. Tapi kan kalau sebelumnya ya merayakan Valentine itu tetap memberikan kasih sayang. Tapi sebetulnya kasih sayang itu nggak mesti tanggal 14 sih. Karena sayang itu harus diberikan Setiap hari. setiap hari seperti itu. Tapi mungkin pas di tanggal 14-nya vibes-nya beda aja karena iya seperti itu. karena Harinya aja ya. harinya. Momen lebih ke berparti Dan itu momennya aja. semua orang juga kayak ingin merasakannya di satu hari yang sama kita merayakan hari kasih sayang itu. Iya. Kalau misalnya di hari-hari lain kan mungkin ada beberapa orang yang nggak dapet gitu, Pak. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau ambil nih? Catherine. Siapa yang dulu? Ya, Catherine. Apa tuh pertanyaannya? Baca. Apa arti cinta sejati bagi teman-teman dan bagaimana cinta mempengaruhi hidup teman-teman? Waduh, Apa sekali pertanyaan mempengaruhi hidup. Saya suka pertanyaan ini. Ih, Silakan dijawab. Aduh, dibongkar satu-satu nih. Harus bongkar dong. ngejebak banget ya pertanyaannya. Ya ada dong. Apa sih yang buat suka? Berapa tadi di mana pertanyaannya? Harus saya buat pertanyaannya. Bagaimana cinta mempengaruhi hidup teman-teman hidup saya? Ya, Kita dulu dong. Apa makna cinta menurut dulu? makna cinta. Iya. Makna cinta itu ya luas gitu. Ya ya kamu pahami aja dulu. Yang aku pahami ya cinta itu yang mungkin ya seorang yang kasih sayang terhadap sama gitu kan bisa. Dan juga apa ya, cinta itu nggak tahu sih, yang saya tahu sih itu Oke. yang saya pahami. Dan bagaimana itu mempengaruhi hidup saya itu ya apa ya, membuat hidup kita tuh kayak lebih berwarna gitu, Berwarna. Oke. berwarna gitu karena kan ya Karena cinta ini ya. iya. Dan juga mempengaruhi hidup, gak tahu. Kalau harus bisa jawab dong. Grogi mungkin, Pak. Oh grogi karena dekat-dekatannya. Ya wes lah. Iya, maksudnya. Ya gimana kayak cinta mempengaruhi hidup ini kayak gimana? Yang tadi seperti aku udah bilang kan berwarna, dan juga kita tuh cinta itu kan merupakan suatu kayak hal yang bisa dibilang tulus lah. Oke baik. Frans, menurutmu Karena apa makna cinta sejati dan bagaimana cinta itu mempengaruhi hidupmu? Kalau dari cinta sejati itu tuh, cinta sejati itu kan karena kayak suatu emosi gitu. Kalau dari afeksi yang kuat dari kekuatan kita sendiri, cinta apa ya, istilah tuh kalau zaman sekarang tuh apa namanya, bucin lah. Kalau cinta sejati tuh bucin banget gitu kan, budak cinta gitu kan. kayak lu Gue ya. sama dia nih kayak harus pacaran kan, karena kan rata-rata orang mengartikan cinta itu harus diungkapkan terus jadi pacar, mungkin ditolak gitu kan. Nah, kalau cinta mempengaruhi hidup saya sih ya mempengaruhi banget nih. Kayak waktu kapan ya, karena itu di satu momen aku merasa kayak bener-bener jatuh gitu, terus tiba-tiba ada salah satu orang itu kayak memberikan warna gitu kan untuk Siapa tuh ya? ada Siapa tuh? Siapa? capek ada pokoknya itu bener-bener Harus membuka dong di sini. Ini kan hari kasih sayang. Harusnya Frans tuh bisa ngomong siapa tuh orangnya. ya kan nggak semuanya itu harus bisa diumbar-umbar kan, enggak. Oh, iya. Itu
istilahnya apa ya? Masih di privacy, ya kan? Ini sih profesi ya bisa. Ya pokoknya semenjak dari itu dia datang memberikan warna gitu kan istilahnya. Itu dia benar-benar merubah hidup saya lah gitu. Begitu. Oke baik. Kalau dari PP, Coba dong. pertanyaannya tadi apa ya? Tentang cinta sejati kalau nggak salah. Dan bagaimana cinta mempengaruhi hidupmu? Arti cinta sejati ya. Arti cinta sejati itu apa ya? Mungkin cinta sejati itu kasih sayang yang sangat dalam dari satu orang ke orang yang dia sayang. Jadi dia benar-benar sayang sama orang itu, akhirnya dia ingin membantu, memberi support atau apapun. Itu yang dinamakan cinta sejati menurut saya. Terus kalau misalnya pertanyaan keduanya, cinta mempengaruhi saya. Mempengaruhi sih sangat, karena kan cinta itu bukan dari pasangan atau pacar, melainkan kan bisa dari teman-teman atau orang tua. Kita bisa dicintai dengan tulus. Nah, menurut saya itu cinta itu mempengaruhi hidup saya karena dari orang tua sih. Jadi kalau misalnya kita tanpa cinta atau kasih sayang orang tua itu, kita susah lah untuk hidup, karena orang tua itu benar-benar berpengaruh terhadap hidup kita. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah dicintai sama orang tua kita, malah kita dimarah-marahin terus, itu bakal bersifat buruk ke diri kita sendiri. Jadi dari awal kita lahir, kita udah dikasih kasih sayang, dikasih cinta yang sangat dalam, dengan perilakunya dia dari kita kecil sampai kita dewasa masih dikasih cinta. Itu yang dinamakan cinta sejati menurut saya. Oke, keren. Oke, ini ambil lagi nanti apa pertanyaannya dia. Frans belum ambil? Mas belum ambil. Nah, sambil dulu Frans. Ya. Terus peran saya lagi dong. Iya dong. Apalagi sih? Itu. Masih banyak ya. Ini bentukannya kecil, jawabannya kayak pertanyaan panjang ya. 6. Dibaca nih Pak. Ya dibaca dong. Panjang ya. Apakah ada Valentine hanya untuk pasangan romantis? Bagaimana dengan cinta persahabatan atau cinta untuk diri sendiri? Mulai dari yang pertama deh, apakah ada Valentine hanya untuk pasangan romantis? Itu enggak. Itu menurut aku tuh salah banget lah istilahnya. Karena banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih sayang dari kita. Contohnya kayak rasa simpati ataupun apapun itulah. Intinya nggak harus pasangan yang romantis gitu. Terus yang kedua itu bagaimana dengan cinta persahabatan atau cinta untuk diri sendiri itu bisa untuk merayakan hidup kita sendiri itu ya, apa ya, kita mengapresiasi diri kita sendiri kayak apa ya, contoh di hari Valentine kan, kalau orang kan mungkin yang udah punya pasangan itu memberikan coklatnya kepada pasangannya itu, sedangkan kita tuh untuk diri kita sendiri kita mengapresiasi mulai dari mungkin dari kayak bapak tadi quality time itu, tapi diri kita sendiri gitu ya, pergi kemana pun itu. Iya. Terus kayak memberikan sesuatu atau apapun itu, pokoknya kita bersenang-senang gitu dengan diri kita sendiri walaupun tidak mempunyai pasangan gitu. Terus kalau dengan persahabatan tuh itu orang sendiri serius Gitu. ya, dan persahabatan berat karena yang pertama cinta persahabatan itu kalau menurut aku konsepnya kayak cinta yang terhalang oleh persahabatan gitu. Satu sisi orang ini suka tapi satu lagi enggak gitu. Itu jujur berat banget karena aku sendiri udah mengalami pokoknya berat, nggak tahu kenapa kayak nggak bisa dikasih. Takutnya di saat kita sudah menjadi pasangan, akhirnya teman kita jadi putus. Itu yang tidak diinginkan sama kita. Jadi renggang ya. Enggak dong, tapi tergantung konteks ya. Kalau konteksnya persahabatan, banyak yang ceritanya datang dari persahabatan kemudian menikah, dan ada juga yang cinta segitiga antara pasangan. Itu berat. Itu kita sakit. Lumayan riskan sih, tapi ya mau bagaimana lagi ya, orang seperti itu. Seperti ada cerita dulu senior saya, itu mereka itu teman akrab seperti itu. Misalnya saya PP sama Nadia. Saya dan PP ini berteman. Kemudian si PP ini pacar sama si Nadia misalnya, contohnya. Ya, misalkan. Kemudian
Kemudian datanglah saya kan sahabatan ini. Nah, mereka ini udah pernah pacaran, tapi nikahnya dengan saya. Oh, Kayak itu sakit. Aduh, Sakit. lumayan sih. Apalagi pas nikahnya itu mantannya diundang. Iya, Aduh, sakit. Sakit sih. Tapi pas nikahnya ceritanya nggak datang sih orangnya. Karena mungkin Sakit hati, mengalami trauma kan. Ya. Bagaimana kejadiannya seperti itu. Kalau menurut Nadia gimana tadi pertanyaannya? Apakah hari Valentine hanya untuk pasangan romantis? Kalau menurut aku sih hari Valentine itu gak cuma buat pasangan romantis yang kayak tadi teman-teman bilang juga, bisa buat keluarga, orang tua juga sama teman-teman, juga bisa sama orang-orang terdekat yang gak cuman teman atau ini, bisa aja ke guru, ke siapapun atau nggak ke orang-orang yang menurut kita ya harus mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi hari Valentine itu nggak cuman buat pasangan yang romantis segala macam. Terus pertanyaan kedua, bagaimana dengan cinta persahabatan atau cinta untuk diri sendiri? Kalau untuk cinta persahabatan, ya itu juga sulit sih. Kalau misalkan emang cinta sama temen sendiri apa kayak gimana gitu, karena pasti ada keraguan untuk mengungkapkannya. Terus kalau setelah mengungkapkannya pasti takut ada kecanggungan di antara satu sama lainnya. Terus atau untuk cinta diri sendiri, sebenarnya kalau untuk cinta diri sendiri itu penting gak sih? Karena itu sama aja kayak ngehargain kayak hasil perjuangan atau kayak gimana segala macam itu untuk diri sendiri. Jadi kayak love yourself, lagi sebelum kita mendapatkan pasangan atau gimana, pasti kan yang terlebih dahulu yang kita utamain pasti cinta diri sendiri. Nah, dengan cinta diri sendiri tuh itu yang malah bisa bikin kita pede atau segala macam ke orang-orang atas. Nah, ini penting ini ya, soal cinta terhadap diri sendiri ya. Valentine itu sebetulnya menyadarkan kita akan kasih sayang, cinta. Itu dua kata yang berbeda tapi menurut saya memiliki makna yang sama, karena itu berhubungan dengan keakraban antara manusia, juga keakraban antara pasangan seperti itu. Tapi jauh lebih dari itu, ada sesuatu yang mestinya kita pahami sebagai sesuatu yang spesial, bahwa kita itu tumbuh dalam cinta dan kasih sayang. Lepas dari itu, baik itu di rumah, di sekolah maupun dimanapun ya, tanpa cinta kita tidak akan bisa hidup seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, coba diambil dulu satu. Iya. Ada soalnya yang baik ya. Kalau semuanya kebanyakan Yang kecil aja nggak sih, yang kecil. Oke, pertanyaan terakhir. Aduh, panjang Panjang Nggak apa-apa, baca dulu. Baca. Apa pengalaman Valentine yang paling berkesan bagi teman-teman? Apakah ada cerita lucu, romantis, atau mengharukan yang ingin teman-teman bagikan? Ini keren ini pertanyaannya. Aduh, salah ngambil, boleh diulang. Enggak dong. Pengalaman Valentine yang paling berkesan itu menurut saya di saat kita bisa merayakan dengan orang-orang terdekat, pertama dari keluarga, yaitu orang tua atau saudara, lalu kedua ke teman-teman atau ke sahabat kita. Kalau misalnya ke pasangan, mungkin kalau misalnya emang udah punya pasangan, ke nomor 2, yang nomor 1 tetap kita utamain keluarga. Terus cerita lucu atau romantis atau mengharukan ya? Nggak pernah. Nggak ada sih, kayaknya lucu aja sih. Kalau misalnya romantis sama mengharukannya nggak ada, karena Valentine itu saya menjalaninya dengan suasana yang biasa aja, nggak ada buat yang romantis atau mengharukan sedih gitu. Romantis itu kan banyak konteks ya. Iya, Pak. Apakah bisa dijelaskan? Kalau PP kan belum pernah merasa romantis dengan hari Valentine. Tapi saya pikir PP menutupinya. Mungkin pernah merayakan Valentine dengan seseorang yang ya mungkin TTM kayak gitu atau apa berdua. TTM ya? Iya. Enggak. Gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang romantis, Ya romantis. Romantisnya romantis biasa, Pak, karena kita ke teman juga biasa aja merayakan Valentine-nya. Begitu. Yang
istimewanya itu ke keluarga, karena benar-benar keluarga itu hal paling utama lah kalau misalnya dalam kasih sayang. Jadi walaupun kita udah punya pasangan atau punya sahabat yang benar-benar lebih dari saudara, itu tetap harus balik lagi ke keluarga, karena mau gimana pun itu di saat kita susah yang ada duluan pasti keluarga. Jadi menurut saya emang paling istimewa itu merayakan Valentine bersama keluarga, Bang. Kalau misalnya ada yang udah punya pacar, sama pacar mungkin istimewanya kedua, tapi kalau misalnya enggak, cukup sama teman atau sahabatnya itu kita merayakan rame-rame dengan tukar coklat atau hal-hal yang manis kayak permen atau dan lain-lainnya, itu bisa jadi istimewa juga menurut saya, Pak. Begitu. Oke, baik. Kalau menurut Catherine gimana, Catherine? Pertanyaannya tadi apa ya? Panjang soalnya, Pak. Pertanyaannya, apa pengalaman Valentine yang paling berkesan bagi Catherine? Apakah ada cerita lucu, romantis, atau mengharukan yang ingin dibagikan? Iya benar. Pengalaman Valentine yang paling jadi berkesan, iya. pengalaman nggak ada sih yang paling berkesan atau apa, karena emang baru pertama kali ngerayain Valentine itu pas kelas 9 Kesembilan. waktu Berarti SMP. berkesan dong itu pertama. Iya paling mungkin. Iya. Nah itu sih yang nggak terlalu ada cerita lucu ataupun romantis yang mengharukan gitu sih ya. Kita cuma ngasih doang sih. Aku ngasih ke teman-teman gitu kan. Bisa juga ngasih surat dalam bentuk anonim juga kan. Itu juga aku kasih ke teman-teman aku juga. Begitu. Iya. Ke cowok Enggak. yang benar. Kalau sekarang ada ke cowok. Enggak juga. Kayaknya iya deh, ya. Nanti akan di spill di terakhir ya bagaimana hubungan. Waduh, itu mah bukan laki yang udah awal-awal di spill. Oke, kalau menurut Nadia gimana nih Nadia? Tadi pertanyaan. Pertanyaannya, apa pengalaman Valentine yang paling berkesan? Kemudian, apakah ada cerita lucu, romantis, atau mengharukan yang ingin dibagikan Nadia kepada pemirsa kita ini? Jadi kalau hal yang berkesan tuh saat tukar-tukaran coklat waktu Sama siapa tuh? SD, waktu itu sama teman SD Dia belum bareng-bareng. kenal cinta tuh ya. Cinta monyet ada ya? Iya, cinta monyet. Udah ngerasain Cinta monyet. Aduh, baru ngomongin cinta, terus setelah itu ada. Nih kalau hal yang berkesan tuh ya paling adanya tukar-tukaran coklat sama teman-teman SD, terus pas SMP juga pernah tukar-tukaran coklat sama teman SMP. Terus selain kita tukar-tukaran coklat, diri aku sendiri juga ngasih coklat ke beberapa teman, jadi kayak yang khusus gitu, sama ada tambahan surat kecil gitu mungkin buat kasih kata-kata manis. Kecil tapi berharga ya. Iya dong. Begitu. Oke, baik, Nadia, terima kasih. Terakhir Franz, apa pengalaman Valentine yang berkesan, Franz? Aduh, Apakah cerita lucu, romantis, atau mengharukan yang ingin dibagikan? Banyak ceritanya. langsung nangis kayaknya nanti. Satu aja nggak apa-apa kan, Pak? Ya, Oh nggak berarti apa-apa. banyak pak, cuma disebutnya satu. Oh gitu. Udah, jadi kan dulu waktu SMP kelas berapa ya itu? Kelas 8 kalau nggak salah. Itu aku nemenin temen aku kan. Iya, Dia tuh Teman apa teman? pas tanggal berapa ya? Aku ingat tuh tanggal 11 atau tanggal 12 dia ngajak aku keluar kayak Frans temenin gue yuk kemana kan, udah pokoknya ikut aja. Udah tuh aku ikutin sampai ke pasar Cilengsi tuh. Itu kan awalnya bingung kan, wah, ngapain kesini coba, ada pokoknya ngikutin aja dah. Udah saya aku ngikutin nyampe tuh di tempatnya. Tahu tempat apa, Pak? Toko bunga kan? Betul. Iya lagi. Maksudnya nggak tahu apa-apa kan, bahkan kayak di kelas 8 itu aku belum tahu kalau tanggal 14 itu dari Valentine. Aku tahunya kelas 9 awal. Itu tuh tiba-tiba kan, set nyampe, lah ngapain kesini kan? Ada pokoknya kita, lu mau beli juga nggak? Lu buat apaan sih? Nggak usah. Ternyata tuh maksud dia nanya gitu tuh, aku mau dibeliin juga. Wah, rugi nih kalau kayak gini, mending terima kan. Udah dia beli. Pas itu tanggal 14-nya dia manggil aku lagi kan, Frans temenin lagi yuk. Kemana lagi sih, dari kemarin nemenin dulu. Ada pokoknya ikutin lagi. Ya udah diikutin. Udah itu ternyata tuh temen aku ini dia udah janjian sama pacarnya. Oh, okay. Iya. Wah.
perantara nih. Iya, makanya bukan perantara sih, bukan apa, temen doang nemenin dia jadi nyamuk lah. Udah pokoknya Sih. temennya udah itu ngikut-ngikut. Ceweknya sendiri pak, orang kan cowok yang datang sendiri ya, ini ceweknya yang datang sendiri. Set aku berdua sama dia, set ngasih kalau tuh dikasih buket pak. Awalnya dia cuma beli bunga, nggak tahu dari mana tuh tiba-tiba berubah jadi buket. Kayak gitu. Makanya aku di situ kan ngerasa kayak, loh, Ada yang aneh. ada yang aneh nih. Bahkan setelah aku cari-cari tuh ternyata mereka pacaran. Aku awalnya memang belum tahu kalau dia tuh udah pacaran apa istilah masih ATS-an. Itu kayak, ini orang ngapain sih mending beli sendiri. Bahkan ceweknya aja bisa datang sendiri loh. Tapi kenapa dia harus minta temenin? Ya orang kan beda-beda. Kayak Aku gitu. pak nggak gentle banget, nggak kayak saya. Aduh. Nggak pernah. Oke baik. Belum ya? Kalau dari saya begini teman-teman. Ini ada cerita yang berkesan bagi saya mengenai hari Valentine. Saya pernah dekat sama cewek, ya, Yang hampir sebulan kalau nggak salah. Setelah itu siapa ya? Siapa nih? Bentar, setelah ini ya. Bentar ya. Saya sorry. cerita kan, saya Ya, saya sorry. bilang lagi kan. Saya PDKT sama satu cewek, yaitu teman saya kuliah, teman kuliah, tapi di adik tingkat. Nah, saya bertemu dia itu pada saat kami ada project bareng gitu sama adik tingkat. Tapi belum jadi ya, dia masih PDKT ini. Berkesannya kenapa? Karena saya nembak dia bilang tunggu hari baik, seperti itu. Tunggu hari baik. Tunggu Jadi hari tanggal baik, tuh, Pak. ya. Sih, Ternyata hari baik yang tanggal. dia yang maksud itu adalah hari Valentine. Terus Seperti gimana, itu. Pak? Ya, Sangat berkesan tuh Pak. berkesan sih karena dia menerima saya, ya. Saya nggak perlu nembak lagi ya, dia langsung jawab. Saya mau nanya Pak. Apa tuh? Maaf nih, lebih berkesan ditembak waktu itu atau pas masukin cincin ke jari istri Bapak? Ayo. Bukan dari mantan ya. Oh, yang Yang udah lalu mantan. biarlah berlalu, yang berkesan itu yang sekarang dong. Oh Iya. iya, boleh benar. Tapi Mantan lihat. kebetulan yang mantan yang dulu itu cukup lama juga sih, ya. Ya sebenarnya saya kesini saya udah mulai tinggalkan dia. Waduh, udah mulai tuh. Baru tinggalin nih pak. Baru tinggalin. Baru. Baru. Loh, jangan potong dulu ya. Maksud saya begini, saya mulai tinggalkan orang itu sejak saya ke Jakarta. Oh, semenjak pindah. 5 tahun yang lalu lah seperti itu. Sejak saya mengambil keputusan untuk kuliah lagi di Jakarta, seperti itu. Kirain baru-baru Itu aja sih yang berkesan. Kemudian yang lainnya ya biasa aja sih, seperti pada umumnya orang merayakan Valentine. Saya mau nanya dong Pak, terakhir Apa lagi? buat Iya. kita semua. Iya. Pengalaman yang benar-benar terkesan Menurut bagi kita semua, Oh. mau itu di hari Valentine atau bukan, tapi kan kita menerima kasih sayang terus menerus kan dari Iya. orang-orang terdekat kita. Nah kalau dari Bapak pertama nih, pengalaman berkesan itu apa Pak? Apa terkait dengan momen Valentine? Ya Atau apa? bebas, terserah mau pas momen Apa yang Valentine. dia kasih sayang? Iya yang tentang kasih dapat sayang. kasih sayang gitu. Kalau yang berkesan itu dalam hidup saya itu ya yang pertama ya soal pernikahan saya kemarin. Wes, Ya dong. Itu kan melekat seumur Iya. hidup saya. Iya dong. Itu berkesan banget karena apa? Ya Sumur apa sih? menikah sekali seumur hidup itu satu momen yang spesial, ya. Sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Jangan berkali-kali. Jangan berkali-kali Iya. ya. Nggak boleh ya? Seperti itu nggak boleh. Ya kan dalam kitab suci ya apa yang ditentukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, betul. Itu sih pengalaman yang berkesan ya dalam hal cinta terutama. Seperti itu. Kalau yang lain kan masih banyak sih seperti itu. Ya. Oke guys, kayaknya seperti itu aja dulu ya untuk cerita pengalaman Valentine kita. Tapi sebetulnya Valentine itu hanya perayaan besarnya itu di tanggal 14 ya. Kasih sayang itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di setiap detik nafas hidup kita. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.